Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya juga menyapa yang ada di balkon atas. Saya nggak menyangka kalau setinggi ini sehingga agak sulit melihat. Shalom. Gak kelihatan Bapak Ibu ya. Tapi biarlah kita sama-sama menangkap firman Tuhan. Sama-sama mendengar firman Tuhan hari ini yang akan menguatkan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada di dalam hari-hari di mana 40 hari setelah kebangkitan, Yesus masih ada di dunia. Saya berpikir kenapa kok Tuhan Yesus masih mau repot-repot 40 hari masih ada di dunia. Kemarin di doa pagi saya sudah sampaikan. Semisal Bapak Ibu kita bisa jalan-jalan ke luar kota, katakanlah ke Bali Bapak Ibu, lalu kita kita sudah merancangkan akan stay di Bali selama 1 minggu. Mungkin di awal perjalanan kita happy, kita sangat antusias, kita menikmati segala keindahan yang tidak kita dapat di Surabaya. Mungkin ketika hari-hari pertama kita rasa wow, senang sekali bisa menghabiskan beberapa hari lagi ke depan. Tetapi mungkin kondisinya akan jadi lebih berbeda. Katakanlah ketika kita sampai, ternyata hotelnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang di apps pemesanan tiket kita ditampilin foto-foto yang bagus. Tapi realnya, wah, nggak sesuai, zong. Kita kena prank gitu ya, kita kena iklan. Lalu ternyata waktu kita mau jalan-jalan, di sana hujan lebat. Udah gitu di tengah jalan, mobil atau kendaraan kita ngalamin ban bocor. Apa yang terjadi? Seketika antusias kita liburan itu berubah. Lalu kita dapat kabar, Pak, Bu, anak Bapak Ibu di rumah sakit. Pak, Bu, kantor bermasalah. Apa yang terjadi seketika yang tadinya kita pingin 1 minggu di Bali kalau bisa extend gitu ya. Dengan segala permasalahan itu, saya rasa banyak di antara kita yang lebih pingin cepat pulang. Benar atau benar? Nah, saya berpikir ketika Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia meninggalkan sorga yang indah. Lalu selama 33,5 tahun dia harus habiskan hidupnya di dunia. Dan kita tahu dia ketika datang ke dunia gak seperti seorang yang viral. Seorang yang sangat dinanti-nantikan. Seorang yang bila ada dia pingin diajak foto, enggak. Mungkin masih bagus ketika salah satu YouTuber dunia datang ke Indonesia, banyak yang pingin foto dan sebagainya. Yesus tidak seperti itu. Dia mengambil rupa seorang manusia biasa. Lahir di kandang. Perbedaannya jauh sekali. Di sorga dia dielulukan. Di dunia dia harus ngambil sebuah kehidupan yang sederhana. Mendekati masa ia terangkat ke sorga, dia mengalami sebuah skenario yang sangat mengerikan bagi manusia. Dia dibenci, dia difitnah, dan karenanya harus dihukum mati. Dan cara hukuman matinya paling mengerikan pada waktu itu, paling memalukan, itu setara dengan penjahat kelas kakap atau kelas hiu, kelas paus yang lebih besar gitu ya. Yesus harus mati di kayu salib. Betapa mengerikan. Kita aja kalau misalnya dapat permasalahan yang tadi, mau liburan ternyata banyak permasalahan, kita pingin sudah cepat pulang. Tapi Yesus dengan segala kondisi itu Bapak Ibu, ketika dia akhirnya bangkit pada hari yang ketiga, dia masih ada di dunia ini selama berapa hari? 40 hari. Masih 40 hari lagi. Saya hitung berarti kalau hari ini hari ke-23, Yesus masih ada di dunia waktu itu. Dan saya berpikir kenapa? Kenapa kok masih mau Yesus 40 hari, dia masih mau ada di tengah-tengah murid-muridnya. Dia masih mau ada memberikan diri.
Kan harusnya udah enak gitu ya. Sudah selesai, dia sekarang ada di dalam tubuh kebangkitan yang sudah tidak dibatasi ruang dan waktu lagi. Tetapi masih selama 40 hari Yesus ada di dunia. Dan ketika kita mempelajari Alkitab, hanya satu tujuan kenapa Yesus masih memberikan 40 hari lamanya sebelum nanti dia naik ke sorga adalah untuk orang-orang percaya. Karena waktu itu murid-murid mengalami sebuah dilema, sebuah trauma yang membuat mereka akhirnya takut. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu, saya akan bawa kita sedikit dalam kitab Yohanes. Dalam pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20 berbicara seperti ini. Ayat 19, firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yohanes mencatat bahwa penguncian pintu waktu itu, penguncian pintu pada malam hari itu berbeda. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Bukan sekedar kebiasaan, rutinitas, orang kalau sudah mau tidur memang tutup pintu, Pak. Bukan. Yohanes mencatat sebuah emosi, sebuah pengalaman yang dialami orang-orang waktu itu dan juga dirinya. Apa itu? Mereka ada dalam ketakutan. Dikatakan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Ya, baru saja terjadi peristiwa mengerikan. Orang-orang Yahudi dalam puncak amarah mereka, puncak kebencian mereka, menangkap dengan paksa, memenjarakan dan menghukum Yesus dengan hukuman mati. Dan tentu hal itu membuat para pengikut Yesus takut. Mereka memang diancam, mereka ingin ditangkap, mereka ingin diperlakukan sama seperti dengan gurunya. Kekristenan ingin dibantai pada waktu itu dan karena itu wajar mereka mengalami ketakutan. Tapi syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Inilah tujuan dari kabar kebangkitan Kristus. Bahwa Tuhan tidak mau setiap orang percaya ada dikuasai oleh ketakutan. Tuhan tidak mau setiap orang percaya dikuasai oleh sebuah trauma. Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau bebaskan. Tuhan tidak mau kita ada di dalam sebuah persembunyian. Tuhan tidak mau kita sendiri mengunci banyak pintu-pintu yang seharusnya terbuka untuk kita. Tuhan tidak mau kita mengurung diri, mengecilkan diri, menarik diri. Karena ada rencana Tuhan yang besar yang ingin dikerjakan dalam kehidupan Anda dan saya orang percaya. Kepada murid-murid yang sedang mengurung diri, yang sedang mengecilkan dirinya, yang sedang dikuasai ketakutan, yang dimana mereka sendiri menutup pintu-pintu terhadap pribadi-pribadi ini. Yesus hadir, Yesus masih mau. Selama 40 hari dia masih mau melayani orang-orang yang dalam ketakutan. Dia masih mau melayani orang-orang yang dalam kekhawatiran. Dia mau menguatkan iman mereka. Dan hari ini saya katakan kalau itu adalah Anda dan saya. Dalam kondisi yang mungkin berbeda, kita punya ketakutan, kekhawatiran, kita punya kecemasan, kita punya trauma. Apakah karena sebuah peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang membuat kita terluka, peristiwa yang membuat kita malu, membuat kita tak berdaya. Kita merasa tidak berdaya lagi, tidak punya harapan lagi, kita menarik diri, mengucilkan diri kepada Anda dan saya. Kabar kebangkitan itu hadir kepada Anda dan saya. Maka pribadi Yesus itu hadir untuk menguatkan kita. Saya ingin kita semua sama memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Katakan kepada kiri kananmu, Yesus ingin membebaskanmu. Oh haleluya. Dan ayat ini berkata, pada waktu itu di malam hari di tengah ketakutan di sebuah gedung yang terkunci rapat. Ayat ini berkata pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Bapak Ibu, kalau kita sedang dalam kondisi yang tergoncang,
dengan segala peristiwa, dengan segala kenyataan hidup, seringkali akal pikiran kita juga tergoncang. Dan ketika akal pikiran kita tergoncang, kita mulai membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan baru tentang kehidupan. Ketika akal kita mulai tergoncang, kita mulai membuat makna-makna baru dalam kehidupan. Murid-murid ini bukan gak tahu firman Tuhan kan? Murid-murid ini 3,5 tahun. Anggaplah ini adalah sebuah kelas teologi. S1 teologi. Mereka diajar oleh sang firman itu sendiri. Luar biasa, 3,5 tahun. Mereka menghabiskan waktu dari hari ke hari, pagi menjadi malam, malam ganti pagi lagi. Setiap hari selama 3,5 tahun mereka berinteraksi dengan sang firman, dengan Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia itu. Tetapi ada satu ketika iman mereka tergoncang. Akal pikiran mereka tergoncang sehingga mereka dikuasai ketakutan. Saya sampaikan mereka bukan tidak tahu firman. Bahkan Yesus berkata kepada mereka sendiri, anak manusia akan mati tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Tetapi memang tidak mudah untuk mendapati apa yang Tuhan izinkan terjadi ketika itu benar-benar menakutkan, mengerikan. Kalau apa yang Tuhan inginkan terjadi, kalau rencana Tuhan itu yang terjadi adalah hal-hal yang indah. Promosi, mendapatkan pekerjaan, sebuah pemulihan hubungan, kesembuhan, berkat. Kita akan mudah, wah terima kasih. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Tapi saya bingung Bapak Ibu. Lagu ini kan indah ya, tapi justru lagu ini banyak dinyanyikan di pemakaman. Ya kita perlu mengkondisikan agar untuk melihat segala hal. Melihat apa yang Tuhan izinkan terjadi, kita perlu kondisikan akal pikiran kita tetap bisa berkata semuanya indah. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Memang tidak mudah, murid-murid ini 3,5 tahun. Dia dengar sendiri firman Tuhan, dia tahu. Tetapi memang tidak mudah menghadapi rencana Tuhan yang mengerikan bagi manusia. Kita pahami dan kita terima. Gak mudah Bapak Ibu. Dan saya tahu Tuhan terlalu mengerti keberadaan setiap kita. Tuhan gak seperti seorang pendidik atau ayah yang kejam. Ketika anaknya jatuh misalnya. Kamu cowok, gak boleh nangis. Ngeri ya. Tapi diam. Tuhan kita gak seperti itu. Tuhan kita tahu. Dan Tuhan izinkan. Tuhan izinkan hal itu. Tetapi segalanya ada dalam batasan yang Tuhan tetapkan. Bapak Ibu, saya beberapa hari ini sharing hal ini ya. Sharing hal ini karena salah satu cara kita manage akal pikiran kita tetap sehat itu ngobrol, sharing, ya. Ada pengalaman baru yang saya alami dalam 3 bulan terakhir ini Bapak Ibu. Saya memimpin bersama dengan tim hamba-hamba Tuhan. Kami memimpin 4 kali pemakaman. Ya. 4 kali pemakaman dalam waktu 3 bulan terakhir. Jaraknya itu hampir berdekatan juga. Kemarin terakhir setelah pelayanan penjara, kami memimpin pemakaman orang tua dari jemaat Tuhan di tempat ini, Kak Samuel. Ya. Berada di dalam kondisi duka, walaupun bukan keluarga, ternyata itu bisa membuat saya baper gitu. Lalu mempertanyakan apalah arti kehidupan. Dan Bapak Ibu, kalau kita ada dalam sebuah hal, kita melihat tantangan lalu biasa terjadi. Bapak Ibu pernah seperti itu alami? Lalu kita mulai mencoba untuk memaknai kembali.
Dan saya bersyukur Bapak Ibu, ternyata dalam perenungan itu Tuhan mengajarkan saya kembali. Jadi tidak mudah menerima sebuah hal yang berat, yang tidak sesuai dengan hitungan kita atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu enggak mudah. Itu bisa menggoncang akal sehat kita. Dan saya orang yang sangat percaya bahwa akal sehat kita menentukan bagaimana kita berespon terhadap segala sesuatu. Dan Alkitab mengajar kita perlu menjaga akal pikiran sehat kita tetap sehat. Dan karena itu kita butuh damai sejahtera. Paulus kerap mengatakan hal ini. Kiranya damai sejahtera Kristus ada memelihara kamu. Kiranya pikiran Kristus menjadi pikiran dan perasaan Kristus ada di dalammu. Alkitab kerap kali. Supaya apa? Dalam kita memaknai segala sesuatu, mengambil keputusan, mengambil tindakan atas segala sesuatu, kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Penting sekali kita punya damai sejahtera. Dan ini yang Yesus lihat, orang-orang ini takut, mereka butuh kedamaian. Mereka butuh damai sejahtera. Dan Yesus hadir di tengah orang-orang yang takut, di tengah pintu yang terkunci, di tengah malam yang terasa begitu mengerikan. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hari ini dengar Bapak Ibu firman Tuhan, kabar kebangkitan itu datang bagi Anda adalah sebuah kabar yang memberikan damai sejahtera. Dan mengapa hal ini penting kita lihat? Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Tantangan persoalan terkadang membuat fokus kita berubah. Akal sehat kita berubah. Bukan kita nggak tahu firman, bukan kita nggak punya moral, bukan kita nggak ngerti mana yang benar yang harus kita lakukan. Tetapi terkadang sesuatu yang begitu berat, begitu mengerikan, bisa menggoncang akal sehat kita yang mempengaruhi respon dan keputusan kita. Tetapi dengar Bapak Ibu, di sini mengapa ketika kondisi semakin berat, semakin kita butuh Tuhan, semakin kita harus mencari Tuhan dan benar-benar bisa melihat kebenaran kembali. Karena ketika kita melihat Tuhan, kondisi itu berubah. Katakan ke samping kiri kanan, ayo cari Tuhan. Apapun tantangan permasalahan kita, apapun hari-hari ini yang menguasai kita, mengunci kita nggak bisa gerak dengan bebas. Ayo semakin berat kondisinya, cari Tuhan. Kondisi seketika bisa berubah Bapak Ibu. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, firman-Nya disampaikan, akhirnya bisa mereka melihat kembali Tuhan yang mereka kenal, yang mereka yakini. Mereka punya kembali pengalaman pribadi. Hati mereka kembali diarahkan kepada firman. Mata mereka kembali diarahkan melihat firman. Dari yang takut, Yohanes mencatat mereka bersukacita. Dari yang takut, Yohanes mencatat mereka bersukacita. Ketika firman diperdengarkan, ketika damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, ada sukacita Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, ya kita harus bisa menguasai perasaan, hati dan pikiran. Ya, kita harus bisa mengendalikan. Setiap kita punya tanggung jawab itu. Kita nggak bisa lempar itu kepada orang lain. Gak bisa. Itu yang disebut dengan dewasa, bukan? Ya Tuhan gak ambil bagian itu. Tapi Tuhan tahu batasan dan Tuhan kasih tahu kita caranya gimana. Kamu pingin kontrol emosimu, kamu pingin kontrol perasaanmu, kamu harus dengar firman. Kamu harus lihat lagi Tuhan. Sehingga akal sehat kita punya basic kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu,
Kita sudah tahu sama-sama dunia punya teknologi baru yaitu AI. Ada yang sudah coba pakai AI? Bapak Ibu bisa tanyain apapun di situ pertanyaannya. Dari mana dia bisa kasih jawaban kita? Dia punya sumber data yang besar. Sehingga dengan sumber data itu, dia analisa dengan algoritmanya, dan dia pastikan, oh ini jawaban yang tepat buat pertanyaan kita. Bayangin akal pikiran kita seperti itu. Lah, apa yang akan menjadi pertimbangannya? Ya inputan yang selama ini kita berikan. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita rasakan, itu yang menentukan. Nanti akal sehat kita bilang, oh ya, kalau ada orang yang menyakiti, bagaimana responmu? Apakah membalas atau memaafkan? Sesimpel itu. Dan saya percaya ketika kita punya inputan firman, akan ada sebuah algoritma. Oh, firman Tuhan ngomong ampuni. Karena Yesus telah mati buat kita, menebus segala dosa, kelemahan, keterikatan kita. Dan karena itu kita dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi kalau nggak pernah ada inputan itu, ya gimana akal pikiran kita bisa bekerja, memberikan sebuah dorongan untuk kita responi, kerjakan, katakan, kalau kita nggak pernah kasih inputan firman. Dan hari ini kita baca Bapak Ibu, ketika ada inputan firman, oh terjadi perubahan yang besar. Baru dari takut jadi bersuka cita. Bayangin betapa hebatnya firman Tuhan bisa mengubah perilaku kita. Seandainya benar-benar kita memfokuskan inputan-inputan firman Tuhan itu, terus kita konsumsi dari hari ke hari. AI itu dikatakan baru 2-3 tahun umurnya. Masih bayi. Tapi yang baru usia bayi aja, dunia sudah gempar Bapak Ibu. Dampaknya untuk dunia gempar. Mau di sektor apapun, AI penetrasi. Ekonomi, pendidikan, hukum, kerohanian, AI penetrasi. Baru 3 tahun. Dikasih terus inputan. Semakin lama bayi ini semakin cerdas. Bahkan orang-orang berpikir nggak tahu ke depan nanti mungkin mengerikan. Bisa seperti apa AI. Saya berpikir apakah ini nanti yang dikatakan bahwa di akhir zaman ada patung yang bisa berbicara. Yang bisa melakukan hal-hal yang besar. Mengerjakan hal-hal yang di luar akal pikir manusia. Dulu mereka pikir itu patung. Hari ini mungkin kan bahwa patung itu adalah komputer yang canggih. Yang di dalamnya ada AI. Dan mungkin bukan lagi patung. Mungkin dia jadi human droid. Jadi android gitu ya. Wow. Ya kita nggak tahu. Kita doakan aja iman kita tetap terpelihara dengan baik. Amin Bapak Ibu. Katakan ke samping kiri kanan, biarlah iman kita terpelihara dengan baik. Jadi Bapak Ibu, mari kabar kebangkitan itu hadir kepada kita. Oh, hari ini kita dikuasai oleh banyak pemikiran yang membuat kita baper. Seperti saya kemarin ya, mikirin kedukaan itu baper. Kedukaan itu baper. Tetapi biarlah dalam kondisi baper seperti apapun, kita kembali melihat firman Tuhan. Ya, hari ini kalau kita sedang baper, saya kasih sebuah frame yang baru. Bahwa dengan peristiwa yang membuat Anda gelisah, takut, itu peluang untuk Anda mengalami firman Tuhan secara pribadi. Amin. Jadi gak apa-apa kita baper, kita khawatir, kita takut, kita cemas. Kita gak sedang seperti anak yang punya bapa yang sangat otoriter. Kayaknya keras gitu ya. Enggak, kita gak punya bapa seperti itu. Bapa kita sangat memahami kita. Dia bapa yang baik, dia bapa yang melatih kita. Dia bapa yang mengerti.
Bahkan Yesus itu dikatakan imam besar yang juga mengerti peristiwa-peristiwa pahit yang kita alami. Karena dia juga lalui itu di Golgota. Dia dikhianati, dia disakiti, dia difitnah. Dia mengalami sebuah hal yang bukan karena kesalahannya. Dia tahu itu Bapak Ibu. Jadi it's okay kalau kita punya kekhawatiran, kecemasan. Tetapi yang penting bagaimana kita mengatasinya. Firman Tuhan sudah bilang, ayo dengar lagi firman Tuhan. Cari Tuhan, temui sampai mata kita memandang Tuhan. Sehingga terjadi perubahan. Nah, waktu saya baper, saya dikuatkan. Ternyata Salomo pun pernah mengalami hal yang sama. Dikatakan dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua Bapak Ibu. Salomo pernah mengalami hal yang sama. Siapa Salomo? Dia adalah raja. Kita kalau lihat Pengkhotbah pasal pertama ayat 12, dia memperkenalkan dirinya. Anak adalah raja atas Israel. Dia membulatkan hati untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala hal yang terjadi di bawah langit. Wah, luar biasa ya. Saya nggak tahu ini apakah karena Salomo memang punya banyak tim yang bekerja untuk hal-hal yang lain. Sehingga dia punya banyak waktu untuk meneliti segala hal yang terjadi di bawah kolong langit. Tapi saya suka dengan kitab Pengkhotbah ini. Karena menurut saya ini adalah seorang cendekiawan. Seorang yang sangat berhikmat tapi sedang baper gitu ya. Jadi kalau kita lihat filsafat orang-orang pintar itu, para filsuf itu kan suka jalan-jalan, suka keliling. Lalu dia bertanya, apakah cahaya itu? Apakah itu batu? Ya buat kita ya simpel aja gitu ya. Batu ya batu gitu. Tapi orang-orang pintar itu kadang sangat baper, sangat mengikatkan dengan perasaan. Ditanya gitu ya. Apakah itu cinta? Ada yang sedang baper karena cinta Bapak Ibu? Lihat firman Tuhan, amin. Teman-teman yang tahu ada teman yang baper karena cinta. Katakan lihat firman Tuhan. Ya. Nah, kita lihat bagaimana keresahan dari kitab Pengkhotbah disampaikan dalam ayat pertama, dalam pasal pertama. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini raja yang tulis dan dia sudah punya segalanya. Di masa itu Israel mencapai puncak kejayaan. Banyak negara-negara tetangga yang bawa upeti supaya nggak terjadi peperangan. Supaya kedamaian terjaga. Ini memang puncak kejayaan Israel. Salomo ada di posisi teratas. Dia raja, dia punya segalanya. Saya nggak punya cukup waktu, tapi kira-kira ada 3 hal yang menurut Salomo itu sia-sia. Yang pertama, mengejar dengan upaya manusia itu sia-sia. Dia bisa buat kebun anggur, dia bisa dirikan ini dan itu, tetapi dia berkata sia-sia. Yang kedua, mengejar kesenangan sia-sia. Dia katakan aku tidak membatasi mataku terhadap apapun. Aku tidak membatasi hatiku untuk mengalami kesenangan apapun. Aku minum anggur, aku bersukaria, tetapi semuanya menurut pengalaman Salomo yang mengalami hal itu sia-sia. Jadi kita belajar. Kalau hari ini kita masih mendefinisikan arti hidup adalah mencapai kesuksesan di karir. Ya itu nggak apa-apa, itu baik. Tapi tidak serta-merta seperti itu. Karena menurut Salomo itu sia-sia. Kalau hari ini kita masih mendefinisikan arti hidup adalah memiliki hal-hal yang membuat kita senang, membuat kita happy. Berdasarkan pengalaman Salomo itu sia-sia. Kalau hari ini kita mengandalkan hidup dengan status, keluarga, mempersiapkan banyak hal yang nanti akan melanjutkan segala upaya kita, Salomo pun bilang itu sia-sia. Loh, berarti Salomo ini mengajarkan bahwa hidup tidak bermakna? Ya, ketika hidup tidak ada di dalam kehendak Tuhan. Segala hal menurut Salomo tidak ada artinya tanpa Tuhan. Oh, baper banget kan dia.
Bapak Ibu kalau baca kitab Pengkhotbah akan melihat seorang yang sudah ada di puncak karir tetapi galau. Kadang ketika sudah ada di puncak kita merasa gak punya teman. Kadang kalau sudah mencapai apa yang kita inginkan, pertanyaannya mau apa lagi? Dan gak banyak orang bisa ngatasi ini dengan baik. Puji Tuhan, Salomo kasih pengalaman ini. Catatan ayat 22 dari pasal 2 Pengkhotbah. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Lihat Bapak Ibu, segala sesuatu harus kembali kepada Tuhan. Tanpa itu sia-sia. Saya merenung usia saya udah 36. Saya mau sebut 35 tapi ingat kemarin ulang tahun Bapak Ibu. Terima kasih untuk ucapan, harapan dan doanya. Saya kemarin berkata selamat tinggal masa muda. Ya, sudah usia 36, punya seorang istri yang cantik, 2 putra, 2 putri, wah 1. Istri saya langsung kaget ya. Enak kamu punya banyak, aku yang ngurusi. Terima kasih. Ya. Sudah separuh. Ya mungkin ini saya ngobrol sama teman-teman, saya ngobrol sama saudara-saudara, saya bilang ya mungkin ini udah separuh kita jalan. Dan dalam separuh jalan ini udah gak bisa main-main lagi. Bener ya? Dulu waktu masih belasan, masih bisa main, masih bisa mengerjakan banyak hal sesuka hati. Ya. Tapi sekarang di usia tertentu dengan kehidupan yang terus berkembang, sudah punya keluarga, udah gak bisa lagi main-main seperti dulu. Bukan gak ada peluang, tetapi kita udah harus berpikir. Karena kalau kita salah melangkah, fatal dan mungkin gak bisa diperbaiki seperti sedia kala. Waktu sudah banyak terbuang, akan banyak hal yang dipertaruhkan dari sebuah tingkah laku kita. Nah Salomo udah dalam puncak karir dan dia bilang, gak ada yang lebih berarti tanpa Tuhan. Gak ada Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi bijaksana kita gak perlu ngalamin kegalauan yang Salomo alamin. Gak perlu bereksperimen seperti Salomo. Dia gak batasi dirinya apapun, saya berandai-andai. Berarti mungkin kalau ada hal-hal yang itu merupakan pelanggaran moral, mungkin saja Salomo bisa sudah lakukan itu. Karena dia meneliti, dia melihat, dia tidak membatasi dirinya dengan apapun. Dia bilang dia punya banyak gundik. Tapi itu tidak membuat dia merasa lebih berarti. Puncak yang dia sudah capai gak membuat dia merasa. Dia kembali berkata, ini pun semua dari Tuhan. Ayat yang ke-26, karena kepada orang-orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi bagi Salomo semua sia-sia. Kalau bukan Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita, semua yang kita miliki, semua yang kita capai, semua kenikmatan yang bisa kita rasakan itu sia-sia. Sekali lagi kita gak perlu bereksperimen seperti Salomo. Gak perlu hancur-hancuran dulu Bapak Ibu, baru berkata ya Tuhan tolong ampun. Ternyata gak ada artinya semua ini. Gak perlu kita kejar sebuah pencapaian atau kesukaan dan mengorbankan segalanya, menukarkan Tuhan demi pencapaian itu. Karena Salomo bilang tanpa Tuhan itu gak berarti. Anda bisa capai ya, dengan kekuatan kita bisa capai ya. Tapi Salomo bilang tanpa Tuhan itu gak berarti. Jadi menjadi bijaksana gak perlu alamin dulu
Tetapi belajar dari orang itu juga bisa membuat kita menangkap apa hal yang baik di dalamnya. Maka praktisnya adalah Pengkhotbah pasal 12 Bapak Ibu, ayat 13 berkata seperti ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saya undang tim Praise and Worship maju ke depan. Kalau kita takut jangan dikuasai oleh ketakutan yang dari dunia Bapak Ibu. Salomo menegaskan kepada kita, dunia bisa menjadi seperti apapun. Dunia berusaha menguasai kita. Dunia berusaha untuk menarik kita keluar daripada Tuhan. Salomo alami itu. Tetapi belajar dari pengalaman Salomo, eksperimen Salomo, ternyata itu membuat dia mencapai sebuah keresahan. Keresahan yang memuncak. Dia berusaha memaknai arti hidup, tetapi dia tidak dapat itu selain di dalam Tuhan. Murid-murid yang sudah kita baca di dalam kitab Yohanes juga mengatakan hal itu. Ada sebuah hal yang mereka nggak bisa terima dan pahami dengan mudah. Jadi hari ini kita belajar dalam segala hal. Arti hidup ini kita belajar dari pribadi-pribadi yang ngalamin trauma, ngalamin kesusahan. Kehidupan murid-murid yang kehilangan gurunya. Ngalamin. Mereka tergoncang, mereka berpikir udahlah yang penting aku bisa bersembunyi, aku bisa bertahan hidup seperti ini gak apa-apa. Kita belajar. Kita juga belajar dari seorang Salomo. Yang dia punya segalanya. Dia bisa melakukan banyak hal. Tapi dari kedua peristiwa ini, dari dua macam hal yang dialami dalam kehidupan ini, kita sama-sama melihat bahwa tidak ada artinya tanpa Tuhan. Apakah kita mau menyerah dengan kondisi keadaan yang memang membuat kita trauma, takut, sedih, kecewa, pahit? Itu pilihan kita. Kita mau tetap mengunci hati kita, sehingga kita susah untuk memulai sebuah langkah yang baru. Kita susah untuk memaafkan. Kita susah untuk mengalami kasih Tuhan. Itu pilihan kita. Atau kita mau seperti pengalaman eksperimen Salomo, yang udah gak peduli segala hal, yang penting mencapai apa yang dia inginkan. Ekstrimnya jelas banget, kontras banget. Itu juga pilihan kita. Tapi ada kabar baik, bahwa kita bisa mengalami arti hidup, kita bisa menjalani hidup dengan penuh makna ketika kita bisa melihat Tuhan. Murid-murid akhirnya melihat Tuhan. Salomo akhirnya kembali memusatkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kalau Anda ingin mengetahui apa makna hidupmu, datang sama Tuhan. Dia pribadi pertama yang memberikan segala sesuatu makna. Dia bilang kalau yang di bawah yang akan menjadi pijakan makhluk hidup itu tanah, itu bumi. Dia yang kasih makna itu. Dia yang kasih makna, oh ada pemisah. Dan dia makna itu adalah cakrawala. Dia memaknai penerang-penerang yang berfungsi bertugas. Kapan terbenam, kapan terbit. Dia yang atur. Dia yang memaknai itu. Dia yang memaknai segala hal di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita mau tahu makna hidup, datang sama yang memberi makna itu. Datang sama Sang Pencipta, Sang Pemberi makna. Kalau dia lihat kita tidak sesuai dengan rencananya, dengan makna yang ia berikan. Setiap kita ini punya rencana Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita gak sesuai, dia yang bisa menyelaraskan kita untuk terus ada di dalam rencananya. Dan dengar Bapak Ibu, Tuhan gak izinkan kita untuk kita terus bersembunyi dalam ketakutan kelemahan kita. Dan Tuhan juga gak izinkan untuk kita liar, sekedar mengejar apa yang kita inginkan.
maka lihat Tuhan, sehingga hidup kita bisa diselaraskan kembali, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan disitulah kita akan mengalami arti hidup. Saya bagikan ini dalam dasar keresahan saya memandang kehidupan. Salomo berkata, ada yang datang, ada yang pergi. Hari ini selama kita kuat, kita mengejar sesuatu, tapi nanti pikirnya gini, siapa yang akan meneruskan? Toh pada akhirnya semuanya juga ditinggalkan. Kita belajar dari murid-murid, saya belajar bahwa ada masalah peristiwa yang berat, yang membuat kita terbelenggu, kita mengecilkan diri. Dan di sini Tuhan mengajar saya Bapak Ibu. Dan saya berdoa, apa yang Tuhan percayakan untuk saya alami dan bagikan ini bisa menguatkan kita. Saya nggak tahu usia kita berapa Bapak Ibu, saya sudah 36 hari ini. Dan saya sudah bilang 36 ini udah bukan lagi usia main-main. Satu perkataan sudah bisa menghancurkan reputasi. Di usia-usia kita yang semakin lanjut Bapak Ibu. Satu tindakan bodoh bisa menghancurkan banyak relasi. Di rumah tangga, di kantor, di pelayanan, dimanapun. Karena itu kita perlu bijaksana. Karena itu kita perlu benar-benar akal pikiran kita sehat. Sehingga kita ketika mengerjakan segala sesuatu itu dalam koridor kebenaran Tuhan. Sehingga saya berdoa sampai akhir usia kita Bapak Ibu. Kita benar-benar mengerjakan segala sesuatu dengan makna. Amin. Bukan sekedar bangun, bangun lagi. Nanti malam tidur lagi, bangun lagi. Kenapa harus tidur, kenapa harus bangun? Mengerikan nanti ya. Akal pikiran kita harus tetap sehat, amin. Katakan samping kiri kanan, akal pikiran kita tetap harus sehat. Arah itu datang sama Tuhan, izinkan Tuhan yang bereskan setiap hati kita yang gundah gulana ini. Kalau ada kebaperan, ayo Bapak Ibu, curhatnya yang benar. Curhat sama Tuhan dulu, ya. Indonesia sedang alami banyak tekanan dan salah satu kemarin saya lihat Kompas ya. Mengalami banyak PHK, penutupan cabang ya. Ya, media sosial di Indonesia sedang butuh mungkin regulasi baru karena dengan adanya platform setiap orang bisa dengan bebas membagikan pikirannya, membuat konten itu bagus. Tapi hari ini saya bilang jangan jadikan media sosial kita tempat curhat kita. Ya, jadikan media sosial tempat kita membagi hal-hal yang bisa memberkati orang lain. Bolehlah kita jadikan media sosial sebagai tempat katalog untuk kita simpan memori-memori indah. Ya bolehlah, tapi tidak curhatan. Jangan warnai dengan hate speech. Ya, karena dunia butuh hal-hal yang memberkati. Bukan sekedar hate speech. Jangan ngegosip. Sudah banyak entertainment yang memang pakai itu untuk jadi bahan gosipan. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita nggak ambil peran itu. Kita anak-anak Tuhan, kita mau memberitakan kabar baik. Amin. Katakan samping kiri kananmu, gunakan sosial media untuk pemberitaan kabar baik. Jadikan itu mimbar kita, sehingga menolong orang-orang lain. Mungkin nggak ada yang pernah tahu. Waktu Anda sharing, tetap bersyukur ya. Tiba-tiba ada yang baca. Dan waktu itu akal pikirannya memang sedang tergoncang. Tapi dengan perkataan itu yang Anda tulis di sosial media Anda, itu menjadi berkat. Menjadi alat Tuhan ngingetin orang itu untuk tetap semangat. Untuk tetap berkata Tuhan baik. Ayo Bapak Ibu, hari-hari ini banyak tantangan persoalan yang menggoncang iman. Menggoncang akal sehat. Karena itu mari kita sama-sama mau minta Tuhan. Pertama kuatkan kita dulu. Dan pada akhirnya membuat kita menjadi alat untuk menguatkan orang-orang lain. Pandang Tuhan. Minta Tuhan untuk terus bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera dan sukacita itu menjadian bagi kita.